Indonesia di masa lalu adalah cerita tentang kejayaan. Puluhan bahkan ratusan kerajaan menguasai setiap sudut Nusantara. Dari yang besar dengan wilayah luas, hingga kerajaan-kerajaan kecil sebagai penyangga. Salah satu yang terdengar asing adalah Kerajaan Medang Kamulan. Reputasinya nyaris tak terdengar. Hanya sedikit saja dibahas buku sejarah, namun Medang Kamulan diketahui dan tersohor di Jawa Tengah, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Namun, dari pelosok kampung inilah sebuah peradaban besar dimulai. Selebritas yang mengajak pemirsa untuk berkelana menjejaki sejarah Medang Kamulan yang berkaitan erat dengan legenda seorang pemuda sakti. Meski tak secara spesifik dibahas babat ataupun catatan sejarah, para tetua di daerah Grobogan meyakini sepenuhnya kalau Kerajaan Medang Kamulan pernah menancapkan panji kebesaran. Pusat kerajaan berada di desa Banjarejo, Kecamatan Gabus. Meski bukti otentik serta peninggalan sebagai bukti sangat minim, lintas generasi di Grobogan menerima cerita dari orang tua. Membicarakan Medang Kamulan berarti membicarakan sebuah legenda tentang Aji Saka, seorang pemuda sakti pada masa lampau. Hikayat Aji Saka dimulai dengan pengembaraannya bersama dua orang abdi, Dora dan Sembada. Konon, ketiganya berasal dari negeri di atas angin yang mengembara ke tanah Jawa. Tentang pendapat bahwa Kerajaan Medang Kamulan dipercaya ada di daerah Grobogan, Jawa Tengah, bisa saja terjadi. Secara daerah tersebut dahulu kala adalah bagian dari kawasan telatah bumi Mataram kuno. Tapi tentunya ya perlu diteliti lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah ya arkeolog, para ahli sejarah, serta jawatan dinas pariwisata setempat dengan menggunakan alat bukti-bukti temuan benda sejarah yang ada. Diceritakan saat Aji Saka berkelana ke Kerajaan Medang Kamulan dengan niatan untuk menghentikan tindakan keji Raja Prabu Dewata Cengkar yang terkenal sangat rakus, bengis, tamak, dan suka memakan daging manusia. Aji Saka dengan begitu berani mendatangi Raja Prabu Dewata Cengkar dan menawarkan diri untuk dimakan. Namun, sebelum dijadikan santapan, Aji Saka mempunyai permintaan. Ia menginginkan imbalan dirinya ditebus dengan tanah seluas sorban yang dikenakannya. Prabu Dewata menyetujuinya. Namun tak disangka, sorban itu melebar dan memanjang, membentang dari istana ke perkampungan penduduk, hutan, gunung, bahkan sampai ke lembah dan ngarai. Dengan ikat kepalanya itu pula, Aji Saka mengalahkan sang raja hingga terlempar dan jatuh ke laut selatan Jawa. Raja Prabu Dewata Cengkar kalah dan berujung kematian. Karena kemenangannya itu, penduduk mendaulatnya untuk memegang tahta Kerajaan Medang Kamulan. Ini adalah folklore atau dongeng dari mulut ke mulut saja. Tidak bisa dikatakan salah, tapi juga jangan dibenarkan. Ya, anggap saja inilah cara masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, mencintai budayanya. Aji Saka resmi menjadi Raja Medang Kamulan, dan serupa raja lain, Aji Saka juga memiliki sebuah senjata pusaka. Agar pusaka tersebut aman dari penggunaan sembarangan, Aji Saka memerintahkan Sembada, seorang abdinya, untuk menyimpan di Pulau Majeti dan dimandatkan agar tak memberikan kepada siapapun, kecuali kepada dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Pada suatu hari, Aji Saka sangat membutuhkan senjata pusakanya itu.
Lalu ia memerintahkan seorang abdi kepercayaan lain yang bernama Dora untuk mengambil. Dora yang tiba di Pulau Majeti menyampaikan tujuannya untuk mengambil pusaka seperti yang diperintahkan sang raja. Namun Sembada yang juga memegang amanah untuk menjaga tak bersedia memberikan. Mereka bertikai dan pecahnya pertengkaran. Ada sebagian masyarakat meyakini bahwa kisah dongeng Aji Saka dan kematian dua abdi setianya dianggap sebagai awal terciptanya aksara Jawa. Dikisahkan karena rasa bersalahnya Aji Saka, maka Aji Saka merefleksikan momentum kelalaiannya untuk menulis. Akhirnya kalimat yang ditulis itu menjadi sebuah suku kata. Keduanya bertarung mati-matian untuk melaksanakan perintah. Hal yang didasari janji setia menjalankan perintah tuannya. Atas nama kesetiaan dan jiwa kesatria itu, keduanya bertengkar sampai mati. Pertengkaran yang berujung kematian kedua abdi dalam setia itu sampai juga ke telinga Aji Saka. Sang raja sangat menyesal. Dalam penyesalan yang sangat dalam itu, Aji Saka pergi semedi untuk menenangkan diri. Dalam pertapaan serta proses refleksinya itu, muncul ilham tentang serangkaian huruf yang kemudian ditulisnya di atas sebuah prasasti yang berbunyi, Hana Caraka, ada utusan. Data Sawala, saling berselisih. Pada jayanya, sama-sama sakti. Maga Batanga, inilah mayatnya. Aksara atau huruf Jawa memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Paling tidak, aksara ini sudah mulai hadir sejak masa pemerintahan Kerajaan Mataram, yaitu pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Ya. Aksara inilah yang kemudian disebut dengan aksara Jawa Kuna atau orang menyebutnya juga dengan Jawa Kuno. Sebenarnya aksara Jawa Kuna ini merupakan perkembangan evolusioner dari aksara yang telah hadir di Nusantara lebih awal, yaitu aksara Palawa, yaitu aksara yang muasalnya dari India Selatan. Guratan Aji Saka ini memiliki sejarah penting dalam munculnya peradaban di tanah Jawa. Seperti tertulis dalam serat pustaka Raja Purwa versi Ronggo Warsito, tulisan Aji Saka ini yang menjadi induk dari aksara Jawa yang kemudian hari menjadi pedoman. Dalam sejumlah serat dan literatus disebutkan kalau aksara Jawa Hancaraka berasal dari aksara Brahmi yang asalnya menginduk dari Hindustan. Di Nusantara sendiri terdapat banyak bukti sejarah pemakaian aksara Jawa Hanacaraka. Di antaranya tulisan di prasasti Yupa Kutai, Kalimantan Timur yang ditulis dengan menggunakan aksara Palawa. Aksara Palawa juga yang dianggap sebagai ibu dari semua abjad yang terdapat di Nusantara. Antara lain, aksara Jawa Hanacaraka, aksara Rencong, aksara Karanga, surat Batak, aksara Makassar, aksara Baibait. Indonesia itu punya beberapa aksara yang masuk ke Indonesia. Yang pertama memang dari India. Sebelumnya kita nggak punya aksara. Nah di India itu aksara pertama yang ada di Indonesia
itu memang yang ada di Kutai itu abad kelima tahun 400 sekian, itu makanya prasasti Kutai itu memang Dewanagari Pallava atau Dewanagena itu. Terus sebenarnya aksara yang masuk kita dari India itu Brahmi, itu yang pertama aksara yang masuk ke Indonesia, yang kedua nanti aksara Arab, dan yang ketiga baru Latin. Terus aksara itu kemudian berkembang sampai kemudian namanya Brahmi ya yang masuk ke kita ya, nanti jadi Pallava, jadi Dewanagari, kemudian menjadi Kawi. Nah, aksara Kawi atau aksara Jawa kuno. Nah, aksara Jawa kuno itu kemudian terus berkembang lagi sampai ke abad aksara Kawi itu atau aksara Jawa kuno terus berkembang lagi ke abad 16 itu menjadi aksara yang disebut dengan aksara Merapi Merbabu atau aksara Buddha. Namanya kalau orang Jawa bilangnya Buddha. Buddha itu bukan Buddha, agama Buddha ya, tapi Buddha artinya bukan Islam, karena yang memberi nama adalah orang-orang yang kemudian setelah masuk Islam gitu. Dan kemudian nanti baru abad ke-17 itu muncullah aksara Hanacaraka yang sekarang dikenal oleh orang Indonesia, orang-orang Jawa sekarang. Profesor Y.H. de Kasparis dari Belanda, seorang pakar paleografi atau ahli ilmu sejarah aksara, mengutarakan bahwa aksara Hanacaraka dibagi menjadi 5 masa utama, yaitu aksara Pallava abad ke-4 hingga 8 Masehi, aksara Kawi Wiwitan 750 hingga 925 Masehi, aksara Kawi Pungkasan 925 hingga 1250 Masehi, aksara Jawa Majapahit 1250 hingga 1450 Masehi, aksara Jawa Baru atau Jawa Modern abad 15 Masehi hingga sekarang. Aksara Hanacaraka yang sekarang dikenal oleh masyarakat Jawa sekarang atau Indonesia sekarang itu memang hasil modifikasi dari konon ya Sultan Agung Ngayokrokusumo, karena sejak abad 17 Sultan Agung merekayasa aksara-aksara Kawi yang ada itu kemudian menjadi aksara yang sekarang. Nah, itulah yang makanya dikatakan dia sebagai tokoh pembaru atau tokoh apa ya, yang membuat sesuatu menjadi lebih efisien, sehingga kita kenal 20 suku kata dari aksara Jawa yang di dalam bahasa Jawa disebut Dentawian Jono ya. Itu alfabet Jawa begitu. Abad 18 ketika diciptakan 18 oleh Sultan Agung itu masih hurufnya kalau orang Jawa bilang Geno, masih huruf Hanacaraka Data Sawala begitu. Jadi belum banyak varian-varian huruf. Jadi belum dikenal misalnya. Itu baru abad 20 saya kira munculnya huruf besar, angka, kemudian vokal ya. Namanya aksara swara, kemudian tanda-tanda baca seperti koma, titik dan sebagainya, itu baru abad 20 saya kira. Jadi abad 19 tahun 19 sekian gitu. Sebelumnya tidak. Lepas dari mitos atau fakta sejarah, legenda Aji Saka bukan saja menjadi folklore yang mengisahkan evolusi suatu kebudayaan. Lebih dari itu, secara fonetik telah dikonstruksikan sebagai simbol huruf yang membantu memudahkan proses literasi dalam masyarakat. Memang tak mudah mencari benang merah antara fakta-fakta arkeologis atau paleografi di satu sisi dan inskripsi naskah-naskah tua Aji Saka pada sisi lain. Namun, kisah Aji Saka dengan 2 abdinya setidaknya memiliki pesan moral yang sangat bermakna.